ngaji sendiri juga dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Komandan Kodim Pekalongan Letnan Kolonel CZI Po CZI saya nggak tahu aja bahasa ya. Hamunangan Lumbang Towan angel marang. Aku sampai tak gowo kali. Dia bapakmu yang ngarang ini saya itu ketemu bingung. Iya, Dandim itu dari dulu sampai sekarang. Dandim yang dulu-dulu itu kalau manggil saya itu Yai Ustaz Bomat, ini cengesan. Udah gitu manggil saya abang lagi. Kan saya jadi bingung ya. Mau saya panggil bapak, beliau manggil saya abang. Mau saya panggil D sambil gede. Tapi akhirnya saya ini Pak, begitu beliau datang ke Pekalongan baru minggu kenal saya ini sudah seperti teman lama gitu. Jadi kalau ketemu sulit saya hilangin dingin. Ini luar biasa ya. Beliau main ke rumah saya sampai jam 12 malam ngobrol. Bang, ini saya kok punya adik, punya adik sampai gede ini apa? Tapi luar biasa. Tapi dampaknya, saya mau ambil tangan bingung. Beliau manggil saya abang, saya masa mau ngambil tangan lucu ya. Orang ini di depan anggota saya umumkan, sekarang saya panggil gede ya. Baru kali ini seumur hidup saya manggil dari D lambang taruhan. Maaf deh, saya umumkan sekalian biar nanti anggota ini tidak merasa gimana. Ini menunjukkan betapa keakraban saya dengan beliau, Pak. Luar biasa. Dan ini diakui oleh Maulana Habib Qutbi. Saya sampai bisik-bisik, Pak, ini dari sekarang gila, gila banget tuh. Luar biasa gitu. Tapi dari situ kita menjadi tidak ada sekat lagi, Nah memang pemimpin itu memang harus bisa menciptakan suasana yang dekat dengan siapapun. Nah, mudah-mudahan dengan kedekatan beliau dengan kita semua semakin membuat suasana kerja ini tidak tegang tetapi menjadi nyaman. Amin. Allahumma. Bapak sekalian yang saya hormati, memang peringatan Maulid Nabi ini tujuan intinya kita agar bisa mentauladani beliau meskipun tidak 100%. Rasul itu ya manusia, Muhammadun Basyarun. Nabi ini manusia tapi lakal basyari, tidak seperti manusia pada umumnya dari sisi kualitasnya. Jadi ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi ini termasuk yang paling bagus baik dari sisi bentuk tubuhnya, fisik maupun akhlaknya. Ya, kita meniru 100% tentu tidak mungkin, tetapi paling tidak kita berusaha. Ya, yang namanya manusia, kalau Rasul itu masalahnya maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Ya, semua Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad, ini kan berkesinambungan berkelanjutan. Dijaga oleh Allah ketika mau salah dijaga. Nah kalau kita ini manusia ini bahasa Jawa ini
menuso ini tembung Kiroto ini bukan, ini nggak tahu nih Kiroto boson, jadi ada singkatan menuso itu ketoknya menus kakean boso. Kelihatannya menus ada umbar, tapi boso itu pakai pol. Termasuk dari kondo tempat saya. Ya saya juga kelihatannya enggak kelihatannya, tapi ya banyak dosa. Namanya manusia itu pasti punya kebiasaan. Tapi kalau Rasul ini dijaga maksud ketika mau salah langsung ditegur oleh Allah. Ketika mau salah langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita mau salah ditegur oleh atasan, tapi atasannya nanti salah sendiri. Atasannya nanti begitu juga. Begitu seterusnya. Ini namanya manusia. Nah Rasulullah ini basyarun lakal basyar. Makanya beliau dari kecil itu sudah ditempa oleh hal-hal yang sifatnya tantangan, Pak. Coba kita lihat sejarah ya sedikit saja. Rasul itu ayah dan ibu Nabi itu kan menikah itu tidak lama. Abdullah dan Aminah itu menikah sekitar 1 minggu. Abdullah harus berangkat dagang dan akhirnya meninggal dunia, tapi sudah meninggalkan benih. Jadi pada saat Aminah pengantin baru itu tidak ada 10 hari, Pak. Abdullah pergi berdagang, sakit, meninggal, menjadi janda. Kasihan, manten baru 10 hari, rombongan bingung. Janda baru 10 hari, masih mending jandanya orang sini sudah 2 tahun. Ini baru 10 hari. Berarti Rasulullah ini lahir sudah dalam keadaan apa? Yatim. Lalu kondisinya ekonominya juga miskin. Makanya pada saat musim paceklik itu, kalau tradisi bangsa Arab itu lah, itu ada orang-orang kampung itu pergi ke kota Mekah untuk mencari pekerjaan. Wanita-wanita sekarang TKI ya, TKW ya. Dulu sama orang Mekah itu orang-orang Badui itu pergi ke kota Mekah mencari pekerjaan buruh menyusui. Wong wadon-wadon dari kampung-kampung itu ke kota Mekah untuk buruh apa? Menyusui. Bahasa gampangnya do iter susu. Ya wes gitu ya. Itu. Nah, beberapa wanita itu rombongan. Salah satunya dari Bani Sa'din. Namanya Ibu Halimah, makanya lalu disebut dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah ini sudah orang miskin. Karena orang miskin badannya kurus. Karena badannya kurus, menurut saya otomatis susunya ya kempet lah kira-kira begitu. Benar juga, dia kecil gitu. Jadi nggak laku ya. Nah, yang lain sudah laku nggak laku. Nah sementara Aminah janda miskin mau burui yang seger-seger nggak mampu. Nah akhirnya si Halimah ini sakit murah orang pokok. Nah Aminah wes tempat pokok murah pokok seperti apa sih? Musomi. Nah ketemu lagi. Tapi barokahnya ini, barokahnya menyusui Nabi. Halimah yang tadinya kempet, dia juga ketika kota Mekah naiknya keledai, terus keledai itu tiba-tiba keluar susunya dan bisa diminum Halimah sehingga semua Halimah pun susunya ini menjadi seger sehingga Rasulullah tidak kekurangan. Padahal Halimah juga punya anak laki-laki. Nah ini salah satu contoh pertama anehnya Rasulullah ketika nyusu yang satu mau dipindah satunya itu tidak mau. Karena tahu Halimah punya anak bayi juga yang butuh apa? Disusui. Jadi kecilnya bayinya Rasulullah itu sudah tahu tetangga, sudah ngerti teman, sudah ngerti tonggo. Kalau ada anggota sudah 30 tahun lebih nggak ngerti tonggo, nggak ngerti teman, ya Pak. Ini Nabi itu masih kecil saja sudah tahu berayanan. Ini Rasulullah. Nah, beliau ini kemudian usia 6 tahun ibunya sudah meninggal, ikut kakeknya. 2 tahun kemudian kakeknya meninggal, jadi dioper-oper gitu.
Ini luar biasa, makhluk Allah yang sendiri. 8 tahun ikut pamannya, pindah lagi ikut pamannya Abu Thalib sampai usia 25 tahun baru menikah dengan Khadijah. Nah, 40 tahun diangkat menjadi Nabi, 63 tahun beliau meninggal dunia. Nah, kalau Nabi sudah meninggal dunia berarti acara maulid Nabi sudah selesai. Sudah apa mungkin ceritanya. Cerita kan bisa dipanjangkan, bisa dipendekkan. Nah, yang perlu kita cermati Pak, sosok Rasulullah ini yang perlu kita cermati. Satu, kenapa Rasul ini dari kecil yatimnya? Kemudian kita tahu juga Rasul ummi, tahu ummi, tidak bisa membaca. Kepribadian seseorang itu akan tumbuh dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu, oleh orang tuanya, ya kan? Saya ini menjadi seperti ini tidak lepas dari bimbingan orang tua. Orang tua mengarahkan mau jadi apa, pendidikannya mau disuruh apa, itu diarahkan oleh orang tua. Jadi orang itu biasanya akan jadi apa, dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Lalu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya kan? Saya yakin kalau ada anak kampung hidupnya di kampung, pasti gaya hidupnya model lingkungan. Iya, model kampung, lingkungan. Kecuali sekarang, kalau sekarang itu anak kampung sekalipun itu gayanya gaya Londo. Ya karena sudah ada HP, ada internet kan. Itu kadang-kadang ya kan, kalau pengajian di pucuk dulu, ada anak kampung tuh pakai anten-anten sebelah. Padahal rumahnya itu pelosok pojok akhirat. Tapi pakai anten itu niru siapa ya? Niru TV ya. Niru kalung. Itu TV, cuma bedanya di TV kalungnya bagus-bagus, dia nggak punya kalung yang bagus ya, tali satu gitu. Ya. Yang wanita juga begitu kan, kita lihat wanita sekarang juga. Kalau dulu orang Indonesia pakai kebaya, pakai apa? HP. Karena lingkungannya begitu lah. Sekarang di Indonesia kan ada orang barat semua kan. Cewek-cewek di jalan itu kadang-kadang usianya 17 tahun tapi pakai kaosnya adiknya. Yang masih kecil, yo kayak burung selamat jalan-jalan. Pakaiannya ketat-ketat gitu, bonceng kendaraan rekam. Itu kan lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan. Saya kadang-kadang sudah pakai peci kayak gini. Disalin gitu, bingung gitu. Ya saya pakai peci tapi kan normal Pak. Lihat gitu ya bingung, mau saya lihat katanya dosa, nggak saya lihat. Semangat sampai nggak jawab itu semangat. Ya daripada bingung, Pak Suci mau suci. Ini karena lingkungan. Jadi orang itu dipengaruhi oleh satu, orang tuanya, dua, lingkungannya, yang ketiga bacaannya. Saya bisa cerita tentang Al-Quran misalnya. Penafsiran saya terhadap Al-Quran pasti dipengaruhi oleh bacaan saya terhadap kitab-kitab tafsir. Orang ngomong begitu, ngomong begini pasti dipengaruhi oleh bacaan. Nah, Rasulullah itu satu, sejak kecil jadi tidak ada orang tua. Apa? Pribadi Rasul itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh orang tua. Memang Allah mempersiapkan begitu. Yang kedua, Rasul tadi begitu kecil dibawa oleh Halimah As-Sa'diyah ke kampung. Maknanya apa? Rasul tidak terkena virus budaya orang. Ini masih murni orang kampung itu. Yang ketiga, Rasul ummi, tidak bisa membaca dan maknanya apa? Rasul tidak pernah mempelajari karya-karya pemikiran manusia, sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasul itu betul-betul bimbingan Allah Subhanahu. Al-Quran yang tadi kita baca, kalau saya nulis buku, makanya buku misalkan, pasti tulisan saya itu dipengaruhi oleh bacaan saya terhadap pemikiran orang-orang sebelumnya. Tapi Nabi tidak begitu.
begitu karena Rasul tidak bisa membaca, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Makanya Allah katakan adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Kata Nabi, Allah akan mendidikku, maka saya akan diberi pendidikan sebaik-baiknya. Dari sisi orang tua, begitu tugas Abu Thalib yang menyalurkan sel sperma sudah selesai, Abdullah meninggal. Tugas ibunya begitu sudah selesai, Nabi dilahirkan, Aminah meninggal. Itu hanya bertugas menjadi wasilah, tidak punya kesempatan untuk membimbing anaknya. Lingkungan kota Mekah begitu sudah mulai menginjak tahu bergaul, dibawa oleh Halimah ke pedalaman, terbebas dari budaya-budaya kota. Nah, kemudian tidak bisa membaca sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh karya-karya manusia sebelumnya. Dari sini kita yakin bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah betul-betul wahyu bimbingan dari Allah Subhanahu. Itu rahasianya kenapa Rasulullah tidak bisa membaca dan kalau saya bisa membaca. Jadi apa yang saya ceritakan itu pasti hasil bacaan. Dengan cerita apapun hasil bacaan. Kalau Rasul itu betul-betul. Oleh karena itu, baik perilaku dan akhlakul karimah yang harus kita contoh itu semuanya langsung dari Allah Subhanahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Pada diri Rasul ada suri teladan, tapi suri teladan itu tidak bisa ditiru oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang bisa meniru Rasulullah. Siapakah orang-orang tertentu itu? Si A, si B, si C? Bukan. Jadi dalam ayatnya itu lanjutannya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang hanya bisa meniru Rasulullah itu satu orang yang mengharap Allah ridha Allah. Kita itu hidup ini kan apa yang kita cari ya? Yang kita cari, kalau orang hidup itu mencari ridha Allah, maka bisa meniru Rasulullah. Wal yaumil akhir, yang kita tuju itu adalah hari akhir. Karena saya yakin semua kita itu tahu bahwa kita itu pasti mati, gitu. Jadi itu kan orangnya gantian. Cuma yo sopo sing dhisik sopo kene bisa saja dengan mati duluan, saya belakangan bisa, atau saya yang belakangan dengan yang duluan. Belum tentu yang tua lebih dulu, belum tentu yang adik belakangan, bisa saja abang duluan. Iya kan, saya lebih tua dari beliau. Belum tentu, kita nggak tahu semua, ajar nggak ada yang tahu. Kadang-kadang masih sehat gitu, mancing di sungai itu sambil merokok, mas rokoknya jatuh mati. Ya pokoknya iya namanya. Kalau lihat artis-artis yang muda-muda, apa aja, Olga Saputra masih muda, ganteng, duitnya akeh, mati pak, padahal duitnya akeh, apalagi jenengannya nggak pakai ada duit. Itu yang berenang tuh, selain Olga itu yang berenang. Nah, Jumpa itu teman SD pak, SD mana? Ya mati juga. Nah, kalau kita sadar itu, tujuan kita akhirat, karena hidup ini gantian. Apapun jabatan banding ini gantian. Beliau ganti Pak Afan, Pak Afan ganti Pak Rida, Pak Rida ganti Pak Pak Heri, Pak Heri ganti Pak yang kecil itu Anom, gitu, Anom ganti Pak Sopo kayaknya Pak Wahyu. Ya alhamdulillah
Memang itu. Jadi masih agak-agak hidup nih. Kita punya rumah dulu milik orang. Sekarang jadi rumah kita. Nanti pada saatnya pasti bukan menjadi rumah ya orang, minimal anaknya. Belum kita tahu. Ini merasa mati itu. Itu orang anaknya. Apa coba di dunia ini yang tidak gantian? Apa soal gantian itu? Bucu kadang-kadang gantian. Karena ada yang menikah sama janda itu melanjutkan perjuangan saudaranya, ganti milik orang lain. Nah, kalau kita hidupnya mengutamakan akhirat, nanti kita akan ada keinginan untuk mentauladani Rasulullah. Tapi kalau yang dicari itu murni dunia, tidak mungkin kita akan bisa mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang bisa mentauladani Rasul itu, satu, orang yang mengharap ridha Allah. Dua, orang yang orientasinya tidak hanya dunia ya iya, tapi akhiratnya itu menjadi fokus juga. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, dan banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak zikir. Lah makna banyak zikir itu bukan berarti kok wiridan terus, itu bukan. Imam Al-Ghazali mengatakan semua pekerjaan yang kita lakukan karena Allah itu menjadi zikir. Anggota kodim Pekalongan ketika lagi bertugas di lapangan, meskipun dari nggak ada, tapi ya Allah, ini amanah saya harus lakukan meskipun tidak ada komandan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu zikir. Itu menjadi ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu bukan cuma sholat toh, bukan zakat toh, bukan haji toh, tetapi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Dan surga kita itu, Pak, tidak jauh dari tugas kita masing-masing. Saya itu pernah ada orang cerita gini, saya jadi susah panggilnya banget. Nah, enggak ada lagi kemungkinan di sini. Ada orang bilang gini katanya, Pak, sama saya ini sekarang hebat, soleh. Kok bisa sama kamu katakan soleh? Kalau ke kantor lah, masuk jam 7 apa? Setengah 8 itu sudah langsung sholat. Gimana? Ya sholat duha, sholat sunnah di musola. Ibadah lama sampai kapan? Sholat jam 11. Ini ada camat kok masuk kantor sholat duha wiridan sampai jam 11 itu bukan sama sholat, itu bukan sama baik, belum itu. Itu tanda tangan yang banyak sekali kok, malah dikiram atau wiridan. Ini namanya justru tidak sholat, tidak bagus. Seorang tentara, keadaan lagi, lapangan lagi kacau, harus dijaga, kita mana nih? Nggak ramai. Sholat duha nanti kacau lapangan. Nah, jadi pekerjaan itu bisa menjadi ibadah ketika kita lakukan karena Allah Subhanahu. Jadi kesolehan seorang tentara yang menjaga keamanan dengan penuh dengan tanggung jawab. Kesolehan kiai mungkin menjaga keimanan dan ibadah kalau dikira itu dan ustadz. Ya, jenengan ini sholat sunai rasa sedekah. Ini kan nggak usah lama-lama. Yang penting negara masyarakatnya aman. Jadi jenengan itu lebih bagus pekerjaan di kampung ya. Jaga biar aman daripada wiridan di mana di masjid gitu. Biar harus masyarakat. Kita memang punya tugas masing-masing. Tapi kalau yang pokok ya harus ya. Sholat 5 waktu lah, yang puasa, yang pokok-pokok harus. Artinya yang tambahan-tambahan itu tidak usah terlalu, kecuali memang sudah tidak ada tugas. Tugas yang kita lakukan itu bukan semata-mata karena beda, tapi karena Allah Subhanahu. Nah, yang seperti ini nanti bisa mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan Rasulullah sempat mengatakan juga, man lam laisa minna man lam yuwaqir saghirana
wa amalan yuakhir saghirana laisa minna man lam yuakhir kabirana wa lam yarham saghirana atau kama qala. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati atasannya dan tidak menyayangi bawahannya. Ini Rasulullah yang mengatakan ini, Pak Dani. Kata Rasulullah, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati atasannya dan tidak menyayangi bawahannya. Kalau ada bawahan tidak menghormati atasannya, tidak dianggap umat Rasulullah. Sebenarnya kalau ada atasan tidak menyayangi bawahannya juga bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasul. Ini terjemahan di Qadim. Kalau terjemahan di kampung ya tidak termasuk umat itu orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi karena terjemahannya di tentara ya saya maknai begitu. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sulit Pak, kalau kita mau meniru betul-betul ada niatan. Coba Anda bayangkan, kita bayangkan misalkan cerita Rasul dengan pengemis Yahudi tua yang buta itu. Ada orang non-Muslim sudah tua, kerjaannya menjelek-jelekan Rasulullah. Dan itu Rasulullah tahu. Tapi setiap hari didatangi oleh Rasulullah, disuapi makan dengan penuh kasih sayang. Tapi dia tak tahu bahwa itu adalah Muhammad yang dijelek-jelekan. Karena buta. Setiap hari, jangan percaya kamu kalau bertemu Muhammad, hati-hati kamu jangan dekat-dekat, nanti kena pengaruhnya. Ya ketika Nabi Muhammad yang datang menyuapi pun dia ngomong begitu. Padahal yang dia ngomong beliau sendiri. Tapi tidak marah. Kira-kira kita bisa begitu. Dia ngomong kalau kalian ngomong kita dengar langsung, itu bercet. Sampai Rasulullah sudah tidak bisa lagi untuk mendatangi pengemis itu, diganti oleh Abu Bakar. Ini si pengemis tua Yahudi ini sampai siapa kok? Bukan seperti orang yang biasa nabi saya. Iya saya memang bukan, saya sahabatnya. Dan terus yang orang yang sangat baik biasa, nabi saya itu di mana? Oh sudah nggak bisa kesini lagi, bla 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 bla. Dan itu siapa sih? Ya itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kamu maki-maki. Nah, sebegitunya akhirnya orang Yahudi ini pun masuk Islam karena sangat kagum terhadap akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan begini, man ada dimian faqad adani. Ini kata Rasul ya. Rasul mengatakan begini, barang siapa yang menyakiti orang selain orang Islam yang tidak memusuhi aku, maknanya begitu Pak. Kalau ada orang non-Muslim yang tidak memusuhi aku, kamu sakiti, maka kamu berarti menyakiti aku. Maknanya apa? Rasulullah itu melindungi seluruh umat manusia tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku dan agama. Selama mereka tidak memusuhi, maka Rasul melarang memusuhi. Dan barang siapa yang memusuhi orang-orang non-Muslim yang tidak menyakiti, yang tidak memusuhi Islam, maka berarti menyakiti aku. Inilah makanya Rasulullah disebut sebagai Nabi yang rahmatan lil alamin, melindungi semua alam manusia tanpa membedakan suku dan agama. Jangankan manusia, binatang pun dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilarang Pak menyembelih binatang dengan pisau yang tidak dilarang. Kita dilarang memetik bunga yang belum saatnya mekar. Kita dilarang mengambil mangga yang masih pentil. Karena itu namanya melakukan sesuatu yang boleh. Mestinya mangga itu biar besar kalau kita petik sebelumnya. Nah, semua yang ada dalam komponen-komponen kehidupan ini disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau disebut dengan rahmatan lil alamin. Makanya
agamanya disebut dengan Islam. Nah, tadi Pak Daniel sudah mengawali, memang Islam itu dari kata salam. Jadi kata Islam itu dari kata apa? Salam. Salam itu artinya damai. Islam itu artinya menyebarkan kedamaian. Maka kalau ada orang Islam ketemu orang lain harus menyebarkan kedamaian. Assalamualaikum. Semoga kedamaian ada pada. Nah, orang yang menyebarkan kedamaian ini di dalam bahasa Arab disebut dengan Muslim. Jadi menyebarkan kedamaian bahasa Arabnya Islam. Kedamaiannya itu sendiri namanya salam. Orang yang namanya Muslim. Maka kalau ada orang Islam kok tidak menyebarkan kedamaian, malah membuat huru hara, itu namanya bukan Muslim. Meskipun dia mengaku Islam, orang Islam kok ngebom teror sana teror sini, namanya bukan Muslim. Karena Muslim itu orang yang menyebarkan kedamaian, itu malah menyebarkan ketegangan. Nah, tapi namanya oknumnya macam-macam nggak ya? Namanya oknum itu ya oknum. Jadi kalau ada orang melakukan pengeboman yang atas nama membela Islam, sebetulnya itu karena saking semangatnya Islamnya, tetapi tidak mengetahui aturan main di dalam Islam. Islam sendiri itu melarang. Agama Islam melarang kita kok membuat kacau. Agama Islam melarang merusak rumah ibadah agama apapun. Kok tiba-tiba ada orang Islam misalkan ngebom terbuka, itu kan namanya bertentangan dengan ajaran Islam. Udah gitu pakai Allah Akbar lagi. Kadang-kadang saya sendiri tidak terus terang malu lah kalau ada orang Islam itu teriak-teriak Allah Akbar tapi tidak pada tempatnya. Kalau zaman dulu tuh pas karena lawannya Belanda berarti Allah Akbar, musuhnya menjajah, orang kafir menjajah. Kita nggak punya senjata, mereka pakai meriam, pakai bom. Kita boro-boro meriam, boro-boro bom. Punya meriam satu tuh meriam ya kita nggak bisa berani malah ya meriam kita Allah Akbar biar semangat. Nah, sekarang Allah Akbar karena ngomong ngebom mau Allah Akbar, ngebom di jalan Tamrin Allah Akbar. Sampai ada yang tanya, Pak, itu yang ngebom dulu di jalan Tamrin itu jihad atau bukan? Bukan lah, kalau jihad itu di jalan Allah, bukan jalan Tamrin. Lah ya, ini nggak bisa seperti itu. Ngebom di mana di sini? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan membuat kekacauan. Ini mungkin karena semangat Islamnya tinggi, tapi ilmu keislamannya tidak ada, maka melakukan rumangsane itu jihad. Padahal itu dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Jadi kalau ada yang melakukan seperti itu namanya oknum, itu namanya Islam apa radikal ya, kelompok radikal. Dan yang namanya kelompok radikal itu ada di semua agama. Di Islam ada, di Kristen ada, di Buddha ada, di Hindu ada. Makanya kan ada orang Islam kok, ada pembakaran masjid apa di dulu masih ada. Terus itu Hindu Rohingya itu radikalis orang Hindu juga ada di semua agama itu pasti ada kelompok radikalis. Tetapi tidak ada satu agama pun yang menjustifikasi tindakan radikal, termasuk Islam. Islam akan mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu boleh bekerja sama dengan seluruh manusia dari agama apapun. Ya, selama mereka tidak menyerang kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari tempat tinggalmu, itulah Islam. Jadi Allah tidak melarang, bahkan Allah menyuruh berbuat baik kepada siapapun untuk kepentingan kemanusiaan.
kemanusiaan. Itulah mengapa agama Islam disebut dengan agama kedamaian. Salam, ya. Orangnya kalau ketemu disuruh menyebarkan kedamaian dengan mengucapkan assalamualaikum, maka orangnya disebut dengan muslim. Orang muslim orang yang menyebarkan kedamaian. Kalau ada orang Islam kok tidak menyebarkan kedamaian, maka dipertanyakan keislamannya. Jadi bukan ajaran Islam, tapi orangnya yang perlu dipertanyakan. Nah, itulah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dengan berbagai story-nya. Semoga kita semua bisa mentauladani sebatas kemampuan. Terus pokoknya berusaha kita Allah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu dengan. Saya yakin ini semua usia-usia berpensiun. Dengan aku bisa sih untuk ambil kan dia. Itu tidak berpensiun ya. Nah, setelah pensiun kita mau apa? Mau tidak mau pasti nanti kita akan gantian, tidak akan menjadi ramai lagi, tidak akan menjadi dan ramai lagi, tidak akan menjadi lagi dan pensiun, dan setelah itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti saatnya kita sisa-sisa waktu yang ada ini untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan menjemput ajal, sehingga berusaha untuk mentaulah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, saya kira karena saya juga perasaan saya sudah terbiasa di sini, saya tidak perlu berbicara panjang lebar, agar singkat bubar kasih Mbak Dina ya, kalau usah lama-lama. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.